wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2021. Perkenalkan, nama saya Usiani. Saya mengajar di SDN Kedaung Kaliangke 11 pagi. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 19 Juli 2021, saya ingin melaksanakan praktik pembelajaran secara daring di kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, dalam rangka memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan 2021. Untuk lebih jelasnya, saksikan video pembelajaran berikut. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Waalaikumsalam. Bu. Apa kabarnya semua? Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Itu saja dan insya Allah atau di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya anak-anak, Ibu mengingatkan untuk mengisi daftar hadirnya yang sudah dibagikan linknya di WA grup ya. Dan sebelum mulai, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar diperlancar belajar kita, dipermudah dalam menjalankan dan mengerjakan tugas-tugasnya. Ayo Algi, pimpin doanya ya Algi. Ya, ayo teman-teman kita baca doa dulu sebelum kita belajar. Menurut agamanya masing-masing. Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahman. Ya, Ibu juga mau mengingatkan kepada kalian untuk menjaga kesehatannya, yaitu mematuhi prokes. Apa itu prokes? Protokol kesehatan, Bu. Protokol kesehatan. Ada berapa M protokol kesehatannya? 3 M. Pakai masker, cuci Oh. tangan, menjauhi Ya, awalnya 3, sekarang menjadi 5 ya. Prokesnya ditambah diperketat karena virusnya semakin ganas ya. Ya, yang pertama yaitu 5M-nya memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Ya, kalau kita sudah menjaga kesehatan, mematuhi prokesnya, insya Allah kita dilindungi oleh Allah dari COVID-19 atau COVID-19 ya. Amin. Ya anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita yaitu Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, ikuti videonya ya. Indonesia tanah airku, tanah darahku, di sana diri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan nusa dan hiduplah Indonesia
Indonesia Ya, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia ya, Raya. Ya, tamat ya di aula gua. Ya, terima kasih anak. Nah, kita tepuk PPK. Ya, masih ingat tepuk PPK-nya? Iya. Coba kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu tepuk PPK-nya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, terus mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi ya. Yang pertama religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, yang kelima integritas. Tangannya seperti ini, ya. Bisa? Bisa, Bu. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, mandiri, gotong royong, integritas, Sekali lagi yang semangat. PPK. religius, nasionalis, nasionalis, mandiri, Gotong royong. integritas. Iya, terima kasih. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3. Pada tema ini, muatan pelajarannya yaitu ada pelajaran IPA dan ada pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak sekarang perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Gambar bumi, Bu. Gambar bumi. Kenapa buminya berubah jadi seperti yang sebelah kanan ini? Karena banyak virus, Bu. akan panas global. Iya, karena adanya pemanasan global atau yang disebut global warming ya. Bukan globalisasi sayang, tapi global warming atau pemanasan global ya. Global warming. Coba diulangin lagi katanya. Global warming. Global warming. Ya, atau pemanasan global artinya ya. Ya, pemanasan global atau global warming ini disebabkan salah satunya oleh penggundulan hutan, yaitu hutan ditebang secara liar. Ya. Akibatnya lapisan ozon di bumi semakin berkurang ya. Kalau bisa disebutnya ini awannya sudah pada bolong atmosfernya sudah berkurang sehingga sinar matahari langsung menyinari atau langsung menyinari bumi sampai panasnya juga ya langsung ke bumi, tidak ada pelindungnya buminya karena atmosfernya sudah berkurang ya. Solusinya untuk mencegah global warming yaitu salah satunya dengan cara menanam pohon. Atau dengan cara apa kalau menanam pohon itu? Dengan cara
reboisasi. Ya, untuk mengurangi global warming atau pemanasan global yaitu caranya dengan menanam pohon. Ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, secara kawin, kalau sekarang kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Artinya, tumbuhannya tidak kawin. Kalau generatif itu kawin. Kalau kawin itu melalui proses penyerbukan, ya. Kalau vegetatif tidak melalui proses penyerbukan, ya. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan Nah, perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Kita lihat yang alami seperti apa, yang buatan seperti apa. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan 1. Tunas, 2. Umbi lapis, 3. Umbi batang, 4. Umbi akar, 5. Geragi, 6. Akar tinggal atau rizoma, 7. Spora. Nah, ini perkembangbiakan vegetatif. Sekarang secara alami. Sekarang kita lihat perkembangbiakan vegetatif secara buatan yang dibuat oleh manusia untuk memperbanyak ya, untuk memperbanyak tumbuhan sejenisnya yaitu dengan cara stek, okulasi, cangkok, merunduk, ya. Apa sih contoh-contohnya? Nah, agar anak-anak lebih mengerti lagi tentang contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan, contoh-contohnya yaitu kita saksikan video berikut ini. Hai semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 6. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Langsung saja ke materi, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif itu apa? Nah, perkembangbiakan vegetatif itu merupakan cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina, atau kata lainnya tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jenis perkembangbiakan vegetatif. Jenis perkembangbiakan vegetatif itu ada 2 jenis. Yang pertama itu ada jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami, artinya tanpa bantuan manusia, dan jenis perkembangbiakan vegetatif secara buatan, artinya dibantu oleh manusia. Nah, mari kita bahas satu persatu, mulai dari perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, adapun jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami itu yang pertama dengan menghasilkan spora, kemudian yang kedua menghasilkan akar tinggal atau rizoma, yang ketiga ada umbi lapis, yang keempat umbi batang, yang kelima umbi akar, yang keenam tunas, yang ketujuh ada tunas adventif, dan yang kedelapan ada geragih atau stolon. Nah, mari kita bahas satu persatu, mulai dari spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah berbagai jenis tumbuhan paku. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporanium. Kotak spora pada tumbuhan paku terdapat pada bagian bawah daunnya. Nah, adapun tumbuhan paku yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ini merupakan salah satu
contoh dari tumbuhan paku, di mana tumbuhan paku ini terdapat spora, dan spora itu dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporanium. Nah, apa yang dimaksud sporanium? Jadi sporanium itu adalah bentuknya seperti ini, yang berada di bawah daun dari paku. Ini merupakan spora ini dari paku. Berikutnya yang kedua ada akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Nah, ciri-ciri akar tinggal itu bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang dan daun pada ujungnya terdapat kuncup. Nah, adapun contoh dari rizoma atau akar tinggal itu adalah, nah ini dia contohnya. Jadi yang termasuk akar tinggal atau rizoma itu adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas batang yang dikelilingi lapisan-lapisan daun yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Nah, adapun contoh dari umbi lapis itu adalah bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Nah, sebagai contoh, ini merupakan umbi lapis, di mana sangat terlihat sekali dia berlapis-lapis, sehingga disebut dengan umbi lapis. Ini paling jelas terlihat juga. Nah, berikutnya yang keempat ada umbi batang. Umbi batang adalah modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar terletak di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu ada kentang dan ubi jalar. Nah, ini contohnya. Ini adalah ubi jalar yang termasuk umbi batang. Selain ubi jalar itu ada kentang. Kentang merupakan contoh dari umbi batang. Yang kelima itu umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk mengepung di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel dan lobak. Jadi ini merupakan contoh dari umbi akar yaitu wortel. Selain wortel itu ada lobak. Jadi ini adalah lobak yang merupakan contoh dari umbi akar. Yang keenam yaitu tunas. Tunas merupakan bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk. Tumbuhan dikatakan berkembang dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu contohnya bambu, pisang, dan jambu. Jadi ini merupakan tunas dari bambu yang akan menjadi tumbuhan baru yang tumbuh di sekitar tumbuhan induk. Ini merupakan tumbuhan induk dan ini merupakan tunas. Nah, ini merupakan tunas pisang, di mana ini merupakan tumbuhan induk dan ini merupakan tunas dari pisang. Yang ketujuh itu ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang, tetapi muncul dari tepian daun. Tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan-lekukan pada tepian daun cocor bebek. Tunas tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Jadi contoh dari tunas adventif itu adalah tumbuhan cocor bebek. Nah, berikut ini merupakan tumbuhan cocor bebek. Nah, yang dimaksud dengan tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan pada tepian daun itu ini. Ya, jadi tunas baru muncul dari lekukan-lekukan tepian daun. Jadi ini merupakan tunas baru dari cocor bebek. Ini disebut dengan tunas adventif. Tumbuhan bukan dari ujung batang tetapi muncul dari tepian daun. Nah, yang ke-8 itu ada geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada ruas-ruas batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru.
ujung geragi yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Nah, geragi atau stolon ini ada dua jenis. Yang pertama, tumbuhan bergeragi di atas permukaan tanah. Itu contohnya ada stroberi, ada pegagan, dan semanggi. Nah, ini merupakan contoh tumbuhan yang bergeragi. Ini adalah tanaman stroberi, di mana batang yang melintang ini disebut dengan stolon. Stolon ini berada di atas permukaan tanah. Yang kedua, itu ada tumbuhan bergeragi di bawah permukaan tanah atau di dalam tanah. Contohnya itu adalah rumput teki. Nah, berikut ini merupakan gambar dari rumput teki, di mana ini merupakan stolon. Jadi, stolon dari rumput teki ini berada di bawah permukaan tanah atau berada di dalam tanah. Nah, demikian jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Sekarang kita memasuki perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, adapun jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan itu, yang pertama ada cangkok, yang kedua ada menempel atau okulasi, contoh tanaman yang dapat dilakukan stek akar yaitu sukun. Demikian materi yang dapat Putri sampaikan pada hari ini. Semoga kalian Ya, anak-anak, sudah dilihat videonya? Sudah, Bu. Iya, tentang apa tadi videonya? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada berapa? Dibedain jadi berapa perkembangbiakan vegetatif? Ada dua. Satu secara Alami. secara alami, artinya terbentuk oleh alam. Yang kedua secara Buatan. buatan, artinya dibuat oleh manusia. Coba, Debbie, secara alami apa saja tadi contohnya? Perkembangbiakan vegetatif secara alami. Umbi akar. Umbi akar, terus Umbi lapis. umbi lapis, terus umbi batang, terus ya spora, terus stolon, terus lagi rizoma, ya. Tunas. Itu ya tunas, betul. Perkembangbiakan secara vegetatif alami. Nah, kalau contoh perkembangbiakan vegetatif secara buatan, apa saja caranya tadi? Dengan stek. Stek ada 3, stek daun, batang, dan akar. Terus menempel. Kalau menempel, apa namanya? Okulasi. Terus? Iya, okulasi itu menempel. Terus apa lagi? Mencangkok. Pinter. Terus? Merunduk. Ya, berunduk. Terus? Menyambung. Menempel dengan menyambung beda ya. Kalau menempel itu mata tunasnya yang ditempel di tengah-tengah ya, di tengah-tengah batang. Ya. Kalau menyambung, tumbuhan yang sejenis batangnya disambung ya, di atas sama di bawah disambung gitu. Ya, jadi beda antara menempel okulasi dan dengan menyambung. Nah, sekarang coba contohnya untuk umbi lapis, tumbuhan apa? Tumbuhan apa yang berkembang?
Apa? merah. Bawang merah, Bawang merah, bawang putih. bawang bombay, Bawang bawang putih, putih. Bawang. apa lagi? Daun bawang. Ya, terus Bawang putih. Bawang putih. bawang merah, bawang bombay, bawang putih, jenis-jenis bawang. Terus bunga apa tadi yang berkembang biak secara umbi lapis? Bunga tulip, bunga tulip, bunga bakum. Ya, kalau tumbuhan yang berkembang biak secara umbi batang, Kentang. kentang, apalagi? Kentang. Apa tadi? Ubi, ya. Kentang ubi itu umbi batang. Yang berkembang biak secara vegetatif, secara apa ya? Secara rizoma apa? Kalau rizoma biasanya bumbu dapur nih, rempah-rempah nih, kunyit, jahe, lengkuas, temulawak, ya, itu secara rizoma, ya. Kalau tadi kalau secara vegetatif buatan, ada mencangkok, ada menempel, ada menyambung. Itu contohnya tumbuhan apa? Apa ya? Pohon yang bisa diokulasi, bisa disambung. Itu pohon apa tadi di video tadi? Pohon mangga, ya. Pohon mangga bisa di stek, bisa disambung, bisa ditempel, okulasi, ya. Pohon jambu juga ya bisa ya. Nah, sudah paham ya anak-anak ya? Masalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, secara alami, dan buatan. Harus bisa dibedakan ya, secara alami apa, secara buatan apa, contohnya apa. Nah, nanti Bu Usi kasih LKPD. Nih, LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik singkatannya. Ya, lembar kerja peserta didik IPA. Nah, nanti anak-anak dikerjakan di buku tulis dulu. Anak-anak, yang pertama, amatilah tanaman vegetatif yang ada sekitar kamu. Istilah tabel berikut ini yang pertama nih. Tabel perkembangbiakan tanaman vegetatif. Cari nama tanaman yang ada di sekitar kamu, terus cara berkembang biaknya secara apa, lalu tulis keterangannya, yaitu vegetatif alami atau buatan, ya. Nah, terus ditulis manfaatnya. Nih, manfaat perkembangbiakan vegetatif itu apa, ya? Nanti kalian tulis di sini. Ya, silahkan kerjakan. Ya, Wisnu, dibacakan tugasnya. Dibacakan tugasnya sebelum diupload ya ke linknya. Tabel yang pertama dulu, tabel. Dibacakan Wisnu. Nama tanaman wortel. Cara berkembang biak dengan umbi akar. Keterangan. Umbi akar bagian akar yang berisi cadangan makanan dan memiliki batang pendek.
Nama tanaman bawang merah, cara berkembang biak dengan umbi lapis. Keterangan batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun yang berlapis-lapis. Nama tanaman kentang, cara berkembang biak dengan ubi batang. Ubi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah. Nama tanaman pisang, cara berkembang biak dengan tunas. Keterangan tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Nama tanaman kunyit, cara berkembang biak dengan rizoma. Keterangan modifikasi batang yang menjalar ke dalam tanah. Ya, sekarang manfaatnya. Manfaat dari perkembangbiakan vegetatif. Adalah biaya relatif murah dan tanaman bisa bertahan lama. Tumbuhan yang dihasilkan akan sama persis dengan induknya. Ya, Ibu tambahkan lagi ya. Untuk tabel tanaman ini benar semua. Tadi yang dikatakan Wisnu, jenis-jenis tanamannya benar, cara perkembangbiakannya benar, keturunannya benar. Anak-anak, pelajaran apa yang kamu dapat hari ini? Untuk Buat secara vegetatif. kembangbiakan tanaman secara Kembangbiakan tumbuhan secara Iya, vegetatif. pinter. Perkembangbiakan Dan mencari tanaman ide atau pokok. tumbuhan secara vegetatif, pinter. Terus apa lagi? Mencari ide pokok dalam teks laporan. Iya, pinter. Mencari Dan ide pokok dalam teks laporan. Ya, apakah ada kesulitan dalam pelajaran ini? Dari ide pokok sampai tanaman vegetatif. Ada kesulitan? Bu, nggak ada Bu. Iya, alhamdulillah. Kalau tidak ada. Nah, sekarang kita simpulkan. Kita simpulkan pelajaran hari ini. Ya. Kesimpulannya dari pelajaran hari ini yaitu satu, baca. Kesimpulannya Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangan yang terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, yang kedua kesimpulannya baca Siva. Baca Siva. Dibuka kameranya, Neng. Siva. Ya, dibaca. Gak usah malu-malu. Tujuan dari perkembangbiakan vegetatif adalah menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Ya, 3, Citadella. Kesimpulannya dibaca. Ayo, Cita. Citadella. Keluar ya, nge-lag ya? Oh iya, ayo Cita baca. Yang ketiga. Citadella. Yang ketiga, sayang. Ayo Gaby aja deh. Yang ketiga, Gaby. Baca. Yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif dapat secara alami ataupun buatan. Lanjut, nomor 4-nya. Nomor 4-nya, Gaby. Lanjut. Ide pokok atau gagasan utama adalah ide yang disampaikan penulis menjadi pokok pembahasan Dalam dalam suatu paragraf.
Ya. Yang kelima, ide pokok dikenal dengan gagasan utama atau pikiran utama. Yang keenam, dalam setiap paragraf terdapat satu ide pokok, letaknya ada di kalimat utama. Yang ketujuh, fungsi ide pokok adalah untuk membantu dalam mengembangkan suatu alur tulisan. Nah, nanti anak-anak ada tugas soal online ya, soal evaluasinya bentuknya online. Nah, ini ada soal evaluasinya. Ini linknya nanti akan Ibu bagikan di grup WA. Nah, ini soalnya ada 10 soal pilihan ganda. Nanti kalian kerjakan, ditunggu sama Ibu ya sampai pukul 19. Nanti linknya Ibu bagikan di WA grup. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita senang-senang dulu ya, kita nyanyi. Ya, kita nyanyi ya, kita nyanyi lagu Sirih Kuning. Sirih Kuning berasal dari Jakarta ya. Yuk, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Kalau tidak Nona karena bulan saya tidak ya Nona tidak ya Nona meninggi hari kalau tidak Nona karena Tuhan saya tidaklah kami ya Nona tidaklah kami ya Nona sampai kemari rapnya sirih kuning Nona batangnya hijau Nona yang putih kuning ya Nona yang putih kuning ya Nona memang sejodoh ani Nona hanya wajah saya dipakailah anak ya Nona dipakailah anak ya Nona atas tangkainya kami nyanyi menang memang sengaja saya lagunya asli ya Nona lagunya asli ya Nona pusaka lama ya terima kasih. Ya, sebelum diakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari, ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ayo Algi, kita berdoa. Siapkan Algi. Mari teman-teman. Algi nggak ada bu. Keluar Algi sudah keluar. Nggak Ya ada. sudah. Tes tadi. Ya, ini sudah. Sekarang Ibu aja deh yang pimpin. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Innalillahi. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah bergabung di dalam Meet ini. Ibu mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ya, pokoknya terima kasih sebesar-besarnya ya. Sekarang anak-anak silakan meninggalkan ruangan Meet-nya. Ya bos, itu sudah.